Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan salah satu kerajaan Melayu Islam terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Sumatera bagian timur pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Didirikan pada tahun 1723 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, kerajaan ini memainkan peranan penting dalam jalur perdagangan internasional, penyebaran agama Islam, serta diplomasi antar bangsa, baik dengan kekuatan kolonial seperti Belanda maupun dengan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. Kerajaan Siak didirikan oleh raja kecil yang sebelumnya mengklaim sebagai keturunan Sultan Mahmud Shah dari Johor. Setelah gagal merebut kekuasaan di Johor, raja kecil menyeberang ke Sumatera dan mendirikan kerajaan baru di kawasan Siak. Lokasi kerajaan yang strategis di tepi Sungai Siak memungkinkan kerajaan ini tumbuh menjadi pusat perdagangan dan kekuatan politik yang penting. Dalam perkembangannya, kerajaan Siak mengalami masa kejayaan pada abad ke-18 hingga ke-19, khususnya di bawah pemerintahan Sultan Syarif Qasim II. Wilayah kekuasaan kerajaan ini meluas hingga ke daerah-daerah seperti Indragiri, Pelalawan, Rokan, bahkan sebagian Kalimantan dan Semenanjung Malaya. Kerajaan Siak dikenal sebagai kerajaan yang makmur berkat pengelolaan ekonomi yang berbasis pada sektor perdagangan, pertanian, dan pengumpulan pajak. 1. Perdagangan internasional. Letak geografis kerajaan Siak di sepanjang Sungai Siak yang bermuara ke Selat Malaka menjadikannya pelabuhan dagang yang ramai. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi lada, karet, damar, rotan, dan emas. Pedagang dari Arab, India, Tiongkok, serta Eropa menjadikan Siak sebagai titik transit penting. Pemerintah kerajaan mengenakan bea cukai dan pajak terhadap kapal-kapal dagang yang masuk ke wilayahnya, yang menjadi sumber pendapatan signifikan. 2. Pajak dan upeti. Sistem pajak diterapkan pada rakyat dan wilayah taklukan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Setiap daerah di bawah kekuasaan Siak diwajibkan memberikan upeti tahunan, terutama berupa hasil bumi seperti padi, buah-buahan, dan hasil hutan. Pajak ini dikelola oleh pejabat yang disebut Datuk Bendahara yang membawahi urusan keuangan kerajaan. 3. Pertanian dan perikanan. Walaupun perdagangan mendominasi ekonomi kerajaan, sektor agraris juga penting. Lahan-lahan pertanian digarap oleh rakyat dan hasilnya sebagian disetorkan kepada kerajaan. Di wilayah pesisir, perikanan menjadi mata pencaharian utama. Hasil tangkapan laut diperdagangkan ke daerah pedalaman maupun diekspor ke luar negeri. 4. Pengelolaan keuangan. Keuangan kerajaan dikelola secara hierarkis. Kas negara disimpan di istana dan diawasi langsung oleh bendahara. Sebagian dana digunakan untuk membiayai administrasi kerajaan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan masjid, serta pembiayaan militer. Kerajaan juga memiliki simpanan emas dan perak sebagai cadangan dalam menghadapi kondisi darurat, seperti perang atau paceklik. Hubungan antara kerajaan Siak dan Belanda merupakan babak penting dalam sejarah kerajaan ini. Pada awalnya, hubungan ini bersifat transaksional dan diplomatis. Namun seiring waktu, Belanda berhasil memperluas pengaruhnya dan menjadikan Siak sebagai bagian dari wilayah yang berada dalam pengaruh kolonial Hindia Belanda. 1. Perjanjian politik dan ekonomi. Pada tahun 1858, Belanda menandatangani perjanjian dengan Sultan Siak yang memperkuat kedudukan kolonial Belanda di kawasan timur Sumatera. Dalam perjanjian ini, Belanda mengakui kekuasaan Sultan namun dengan syarat bahwa Siak tidak boleh menjalin hubungan luar negeri tanpa seizin pemerintah kolonial. Sebagai gantinya, Belanda memberikan subsidi tahunan kepada kerajaan. 2. Intervensi politik. Belanda secara aktif campur tangan dalam urusan suksesi dan politik internal kerajaan. Mereka mendukung kandidat sultan yang bersedia bekerja sama, dan bahkan pernah menempatkan penasihat Belanda di lingkungan istana. Ini menyebabkan berkurangnya kedaulatan kerajaan Siak secara bertahap. 3. Nasionalisasi dan penyerahan kedaulatan. Pada awal abad ke-20, pengaruh Belanda makin kuat. Sultan Syarif Qasim II, sultan terakhir kerajaan Siak, akhirnya menyerahkan kedaulatan kerajaannya kepada Republik Indonesia pada tahun 1946. Ia juga menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh di wilayah Sumatera pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Kerajaan ini tidak hanya memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran Islam, tetapi juga menjalin berbagai hubungan diplomatik, politik, dan militer dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan bahkan di luar negeri. Tulisan ini menguraikan bentuk-bentuk hubungan kerajaan Siak dengan beberapa kerajaan besar lainnya. 1. Hubungan dengan Kesultanan Johor. Kerajaan Siak memiliki hubungan yang erat dengan Kesultanan Johor,
terutama pada masa awal berdirinya Siak di bawah Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Ia merupakan bangsawan dari Johor yang menentang dominasi Belanda dan Bugis di wilayah tersebut. Hubungan ini memperlihatkan bahwa Siak merupakan bagian dari jaringan kekuasaan Melayu yang lebih luas dan memiliki kepentingan bersama dalam menghadapi kekuatan asing. 2. Hubungan dengan Kesultanan Aceh. Sebelum berdirinya Kerajaan Siak, wilayah timur Sumatera berada dalam pengaruh Kesultanan Aceh. Namun seiring melemahnya Aceh, Kerajaan Siak berhasil memantapkan kekuasaannya di wilayah pesisir timur. Meskipun terjadi perebutan pengaruh, hubungan Siak dan Aceh tidak selalu bersifat konfrontatif. Terdapat bukti hubungan diplomatik dan saling menghormati dalam beberapa fase sejarah mereka. 3. Hubungan dengan Kesultanan Sambas dan Kerajaan Pontianak. Hubungan dagang menjadi alasan utama interaksi antara Siak dengan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat seperti Sambas dan Pontianak. Selain perdagangan, hubungan ini juga melibatkan aspek keagamaan dan pertukaran budaya Islam. Sebagai kerajaan Islam, Siak turut berperan dalam memperkuat jaringan ulama dan santri. 4. Hubungan dengan Kerajaan Riau Lingga. Kerajaan Riau Lingga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kerajaan Siak. Keduanya merupakan bagian dari budaya Melayu Islam dan sama-sama berperan dalam penyebaran Islam dan budaya Melayu di kawasan Sumatera dan Semenanjung Malaya. Hubungan ini ditandai dengan pertukaran tokoh agama dan elit politik, serta kerjasama dalam perdagangan di Selat Malaka. 5. Hubungan dengan Kesultanan Deli dan Langkat. Di wilayah Sumatera Timur, Siak menjalin hubungan dengan Kesultanan Deli dan Langkat. Meskipun ketiganya bersaing dalam mengontrol wilayah perkebunan dan jalur perdagangan, mereka juga menjalin aliansi strategis dalam menghadapi dominasi kolonial Belanda. Dalam beberapa kasus, Siak turut mengintervensi urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan tersebut untuk memperkuat pengaruhnya. 6. Hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda. Selain hubungan dengan kerajaan-kerajaan pribumi, Siak juga memiliki interaksi yang kompleks dengan Belanda. Awalnya bersifat konfrontatif, namun kemudian berubah menjadi hubungan protektorat. Perjanjian-perjanjian antara Siak dan Belanda memperlihatkan bagaimana Siak mencoba mempertahankan kedaulatan sambil menyesuaikan diri dengan kekuatan kolonial.